Kembali Sapa Indonesia Malam, saudara, saya langsung menuju ke Bung Yandri. Bung Yandri, saya bacakan dulu sebelum saya meminta Anda menjawab untuk kemudian tadi terkait dengan konstituen Anda. Bahwa saya ingin konfirmasi ada sejumlah pasal kemudian yang dianggap kontroversi di RUU PKS ini. Pertama adalah melegalkan LGBT. Jadi di sini disebutkan bahwa ada pasal yang menyampaikan bahwa tidak boleh melakukan serangan terhadap hasrat yang tidak jelas, hasrat seksual tidak jelas. Dan ini kemudian dianggap sebagai ke arah LGBT. Jadi tidak boleh sama sekali kemudian melakukan penyerangan ke sana. Kemudian yang kedua adalah kedip dan siul itu bisa kena pidana. Kalau selama ini hanya katakanlah mengedip lawan jenis atau bahkan sesama jenis misalnya tidak kena pidana, ini kedip dengan lawan jenis atau sesama jenis bisa terkena pidana. Termasuk juga bersiul terhadap lawan jenis dan sesama jenis. Benarkah hal-hal tersebut yang kemudian menjadi kontroversi? Ini memang banyak sekali karena mengatur hal-hal yang sangat detil sifatnya. Sekali lagi Kang Aiman, memang perdebatan masalah RUU ini pro LGBT, tapi ada yang mengatakan tidak pro LGBT. Pertama kan masalah orientasi seks itu memang yang menjadi persoalan sangat serius, ya kan? Karena itu menyangkut cara pandang, tafsir masing-masing individu warga negara Indonesia, masing-masing ormas, dan ya mungkin adat istiadat, itu tentu akan banyak perbedaan. Misalkan kalau di Aceh orang buka aurat akan menjadi masalah. Yeah. Tapi kalau di Papua justru yang buka aurat yang ditunggu-tunggu kan, misalkan cukup pakai koteka. Ini akan menjadi memang perdebatan sangat panjang, ya kan? Nah, oleh karena itu kalau hal-hal yang sangat detail ini mau diatur sedemikian rupa, perlu, tadi saya setuju dengan Prof. Topo tadi, perlu diskusi yang panjang. Nah, kalaupun ini dikeluarkan dari Prolegnas 2020, saya kira para akademisi atau para LSM, ormas, itu silakan aja mendebat masalah ini, sambil kita masukkan lagi nanti di Prolegnas berikutnya. Mungkin itu sudah agak matang. Tapi sekali lagi sekarang kami lagi khusus membahas tentang undang-undang kebencanaan yang sangat dibutuhkan. Karena di undang-undang bencana yang nomor 40 yang tahun lalu itu tidak memuat tentang bencana non alam seperti pandemi COVID-19. Iya, tentu komisi di DPR kan banyak, artinya bukan hanya soal bicara soal satu komisi, ada banyak juga komisi yang bisa membahas berbagai RUU. Saya ingin tanyakan, bukankah Anda mengatakan tadi ini hal yang perlu dibahas kembali? Bukankah ini ditunda sejak 2012? Jadi kemudian maju mundur sejak tahun 2012, artinya 8 tahun lalu. 2012 kan dibahas. Terus yang paling intensif pembahasannya ada periode yang lalu. Dan bahkan hampir saja itu dibawa ke sidang paripurna. Tapi dengan begitu banyak pro kontra, masih banyak masukan-masukan. Karena undang-undang ini, Kang Aiman, ketika diketok, orang suka nggak suka harus tunduk gitu loh. Berlaku dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya orang yang pro saja, tapi yang kontra pun harus tunduk. Maka ketika kami membuat undang-undang itu, makanya kami undang para akademisi, pihak media massa, kampus, ormas, kita pakai akademik. Jadi itu memang ya pasti memang bukan hanya undang-undang RUU PKS saja yang pro kontra, hampir semua undang-undang itu pro kontra. Kenapa di pro kontra? Karena mengatur hajat hidup orang banyak. Baik. Ya kan? Maka tafsir, pengertian, maksud dan tujuan itu tentu ya namanya kita Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini. Adatnya banyak, sukunya banyak, perilakunya berbeda-beda, agamanya juga berbeda-beda. Maka ini yang mau kita ramu, Kang Aiman. Betul. Kalau misalkan kita dianggap juga dituduh undang-undang ini sebuah pesanan kelompok tertentu, juga kita nggak mau dong, ya kan? Nggak mau. Oh, katanya DPR bisa dibeli karena menyelundupkan pasal sekian, ayat sekian dengan tujuan tertentu. Kita juga nggak mau. Pertanggungan kami kan dunia akhirat, Kang Aiman. Jadi daripada itu masih berdebat, tapi saya setuju dengan Prof. Topo tadi, coba intro saya digali, dan saya dengan juga setuju tadi bahwa kekerasan seksual itu musuh kita bersama. Semua anak bangsa setuju kekerasan seksual itu harus dihapus di muka bumi kita ini. Kita harus akui memang ada hal-hal yang memang tidak diatur oleh undang-undang yang lain, oleh KUHP misalnya, oleh undang-undang perlindungan anak yang kemudian diatur oleh undang-undang PKS yang sifatnya positif. Meskipun harus diakui juga bahwa ada pro kontra dari pasal-pasal yang lain yang kemudian dianggap misalnya pro LGBT, pro seks bebas, aborsi boleh dan lain sebagainya. Saya ke Komisioner Komnas Perempuan, Bu Maria Ulfa. Apa yang kemudian Anda bisa tanggapi dari pernyataan Pak Yandri?
Ya, artinya sebenarnya kalau dari sisi substansinya ya bahwa ada persamaan, titik persamaan yang saya kira bisa kita garis bawahi bahwa semua mengatakan bahwa kita semua sepakat untuk menolak kekerasan seksual gitu kan. Itu menurut saya poin yang positif ya. Artinya meskipun di sana sini ada perbedaan, kita menemukan titik persamaannya gitu. Itu menurut saya yang poin pentingnya. Lalu tentang hal-hal yang masih dianggap kontroversi, hal-hal yang mungkin berbeda titik pandangnya, ya menurut saya mari kita bahas gitu. Mari kita bicarakan sebagaimana yang disarankan oleh Prof. Topo tadi gitu ya, bahwa itu sesuatu yang kalau itu didialogkan. Yang penting kan intinya bagaimana kita mendialogkan gitu ya. Beberapa pasal yang dianggap kontroversi, selain kita menyepakati ada sejumlah pasal yang juga semua sepakat gitu untuk dihilangkan. Gitu. Artinya memang tidak perlu buru-buru, Bu Maria? Kenapa? Tidak perlu buru-buru? Sebenarnya sih kalau dari sisi Komnas Perempuan menganggap bahwa kekerasan seksual itu sudah dalam situasi darurat. Kekerasan seksual, oleh karena itu yang diangkat oleh Komnas Perempuan atau diusulkan sejak tahun 2012 itu karena melihat urgensinya itu. Gitu. Iya, baik. Tapi bahwa kemudian masih ada pihak yang menganggap belum terlalu penting atau tidak dianggap penting gitu dibanding dengan kepentingan lain ya silakan saja. Tetapi yang kita kita sayangkan kemudian adalah berapa banyak lagi gitu ya korban-korban kekerasan seksual yang tidak bisa mendapatkan akses keadilan. Baik, saya ke Prof. Topo. Saya akan masuk ke kasus yang baru saja kita bahas. Prof. Topo tentu tahu ada kasus CCTV yang kemudian mengarah kepada pelanggan sebuah gerai kopi di Jakarta Utara. Prof. Topo dengar soal itu ya? Itu tidak bisa diproses oleh undang-undang yang ada saat ini, baik KUHP maupun undang-undang ITE. Kalau tidak ada aduan dari korban. Sementara ketika kita bicara korban kekerasan seksual atau pencabulan dan sebagainya, atau pelecehan, tentu ada pertimbangan tertentu. Belum tentu yang bersangkutan melapor karena malu dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, dengan adanya RUU PKS nanti, apakah ini bisa langsung dijerat atau sama saja harus dengan delik aduan? Ya, Mas Aiman, sebetulnya kalau kasus yang tadi diberitakan di Kompas TV juga ya, itu bisa masuk di undang-undang yang ada sekarang. Tanpa aduan? Tidak, itu di undang-undang ITE itu bisa kena ya. Jadi sebetulnya yang tadi disebutkan oleh petugas perlu pengaduan itu karena memang polisi belum mendapatkan ada orang yang melapor ya mengenai kasus itu. Nah, kalau menurut saya justru concern saya yang banyak terjadi dan ingin dilindungi dengan undang-undang PKS, RUU PKS ini adalah misalnya perbedaan relasi ya, ada guru dengan murid, ada atasan dengan bawahan dan sebagainya itu tidak pakai kekerasan, tidak pakai ancaman, tapi ada kekhawatiran bahwa posisi dia atau kedudukan dia dan sebagainya itu bisa terancam. Nah, ini yang banyak terjadi. Justru beberapa macam atau tipe kekerasan seksual yang ada dalam RUU yang sudah dibahas dalam naskah itu belum tercover dalam KUHP, Mas Aiman. Jadi memang ada blank spot yang kemudian harus diselesaikan dengan RUU PKS ini. Betul sekali. Nah, tapi ini saya nyambung dengan Pak Yandri ya. RUU itu memang belum siap dibawa ke paripurna menurut saya karena masih banyak ya teknis-teknis perundang-undangan yang lemah. Misalnya soal rumusan sanksi, rumusan tindakan dan sebagainya itu masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, jadi menurut saya memang itu harus masih banyak dibahas dan diperbaiki lagi. Jadi memang sudah tepat penundaan ini untuk kemudian pembahasan dan sosialisasi? Ya, saya kira memang kalau masih ada pro dan kontra kita jangan paksakan. Itu harus dibahas walaupun tetap ada pro dan kontra karena tidak ada namanya undang-undang tidak ada pro dan kontra. Tapi seminimal mungkin itu diatasi dan kemudian bisa bisa disahkan nantinya. Baik, terakhir Bung Yandri, apa yang bisa disampaikan terkait dengan orang yang mencari keadilan yang kemudian belum ada di undang-undang sebelumnya dan berharap dari RUU PKS. Meskipun saya tahu bahwa ada pro kontra di sana yang harus diperbaiki juga. Ya pasti ini menjadi PR kita semua, Kang Iman. Pertama memang kita semua harus berkomitmen kekerasan seksual dengan siapapun, atasan bawahan atau dengan anak-anak dan sebagainya itu harus menjadi concern kita semua.
walaupun ada undang-undangnya, kalau anak bangsa ini nggak punya komitmen, ya saya kira susah juga. Tapi memang perangkat hukumnya tetap harus kita siapkan. Oleh karena itu, bukan berarti kami memastikan undang-undang ini tidak akan dibahas lagi. Itu justru kita memberi ruang kepada masyarakat untuk mendiskusikan lebih dalam. Dialog-dialog tetap harus dihidupkan. Nah, ketika dia masuk ke ruang legislasi, di mana di situ akan mulai pembahasan resmi pasal per pasal, maka dia akan bisa sudah menjurus kepada kesepahaman bersama. Tapi kalau misalkan kami paksakan versi kami sendiri, main ketak-ketok aja pasal per pasal, ya bisa nanti di JR. Tapi itu kan tidak baik. Nah, karena ini menyangkut sangat sensitif, Mas. Ini sangat private. Ini undang-undang yang sangat private, menyangkut kehidupan yang sangat pribadi sebenarnya. Dan psikologis juga, betul. Karena bangsa ini beragam, sekali lagi ada istiadat, agama, pola hidup, cara pandang, ya pendidikan, semuanya beragam begitu rumit. Saya kira undang-undang ini perlu kehati-hatian. Jangan sekali lagi kami tidak mau dituduh ada pesanan pihak tertentu. Misalkan ada tafsir, DPR melegalkan LGBT. Kapan target akan selesai, Bung Yandri? Gimana? Kapan target akan diselesaikan, tahun depan atau 2 tahun lagi? Keluar tahun 2020. Kalau misalkan suasana mungkin pandemi sudah selesai, ya kan, COVID ini sudah hilang, kita bisa, undang-undang kebencanaan sudah bisa kami lahirkan. Saya kira sekali lagi kami punya komitmen kok bahwa kekerasan seksual itu musuh bersama kita di Republik ini. Dan kita sepakat atau di muka dunia ini. Nah, maka peraturannya pun sejatinya melindungi rasa nyaman anak bangsa. Seluruh anak bangsa, bukan hanya anak bangsa tertentu atau merasa terancam dengan adanya undang-undang ini, kita nggak mau. Maka dialog yang terbuka, dialog yang transparan, dialog yang konstruktif, ya tentu kami rindukan di Komisi 8. Ya. Jadi Bu Yandri menyatakan bahwa ini, kalau ada Prof. Toto mau diskusi sama kami kan terbuka. Ya, ini semua bebas kepentingan. Semua bebas kepentingan. Ini kami tutup rapat, enggak, Kang Emas. Ini tetap kami buka dialog-dialog yang sifatnya progresif dan konstruktif. Enggak ada masalah. Baik. Tetap membuka dialog, sifatnya progresif, konstruktif, bebas kepentingan, dan kemudian sepakat akan satu kata, kita semua melawan kekerasan seksual. Terima kasih Bung Yandri Susanto, Ketua Komisi 8, kemudian Profesor Topo Susanto, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, dan Maria Ulfa Ansor, Komisioner Komnas Perempuan. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu.